Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal ini juga bentuknya menyatakan kategori, cuman bedanya dengan nominal, skala ordinal ini dia punya tingkatan. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Jadi ada rankingnya. Kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral. Di sini misalnya ada air mineral Aquana, Aquaria, Aquasan, Aquasi, itu ada rankingnya. 1, 2, 3, 4. Untuk ranking ini, sebenarnya kita biasa pakai untuk apa ya? Lebih ke merek sih. Misal di kuesioner ada merek ABC dan dia itu berdasarkan kualitasnya berbeda-beda. Jadi dia ada rankingnya. Lalu ada macam-macam skala pengukuran, ada skala interval dan skala rasio. Di sini skala interval merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur fenomena gejala sosial di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu, sekaligus memberikan nilai terhadap preferensi tersebut. Jenis skala yang dapat digunakan untuk penelitian sosial yaitu skala Likert atau Likert, ada skala Goodman, ada rating scale, dan semantik diferensial. Nah, ini skala interval itu yang kita gunakan ketika kita akan mengukur untuk indikator-indikator atau pernyataan-pernyataan yang kalian buat di kuesioner, yang misalnya variabelnya kemarin apa ya? Saya ingatnya yang citra merek, misalnya variabel citra merek. Itu nanti kita breakdown pernyataan-pernyataannya, itu nanti kita akan sajikan menggunakan skala interval. Nah, untuk skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah. Misalnya umur responder memiliki nilai dasar 0, atau misalnya pendapatan responden itu juga memiliki nilai dasar 0, dan lain sebagainya. Di sini ada pertanyaan belum? Kalau belum, kita lanjut. Jadi ada skala, macam-macam skala, ada nominal, ordinal, lalu ada interval, lalu ada rasio. Nah, kita akan membahas tentang skala interval, yaitu skala Likert, skala Goodman, dan rating scale, serta semantik diferensial. Di sini skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Ya, variabel penelitian. Jadi, judul kalian ketika kalian kemarin membuat laporan itu kan berdasarkan variabel yang sudah kalian tentukan. Lah, variabel ini dapatnya dari mana? Dari fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Lalu, jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Antara lain sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. Nah, jadi ketika kita akan mengolahnya ke bentuk pengolahan statistik, nanti kayak sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu kita beri skor. Misalnya sangat tidak setuju itu nilainya 1, tidak setuju itu 2, ragu-ragu 3, setuju itu 4, sangat setuju 5.
Di sini skala Likert itu instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Yang pilihan ganda yang ini ya. Nah, ini checklist. Kalau ketika kita cetak menggunakan hard copy atau menggunakan kertas, biasanya untuk skala Likert dia dicetak dalam bentuk checklist. Misalnya di sini pertanyaannya, pernyataan ya, lebih ke pernyataan bukan ke pertanyaan. Prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan. Maka jawabannya SS, ST, RG, TS, STS. Lah, ketika kalian membuat kuesioner dan kalian menyingkat kata-katanya SS, ST, RG, TS, TS, kalian kasih penjelasannya, misal SS sama dengan sangat setuju dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk checklist. Cuman kalau kalian biasanya menggunakan Google Form, itu mungkin dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk skala. Jadi di Google Form itu ada pilihan untuk kuesionernya atau pernyataannya dalam bentuk skala. Di sini contohnya untuk yang pilihan ganda. Jadi ketika kita membuat suatu kuesioner, kita harus memahami responden kita. Buatlah kuesioner sederhana mungkin, cuman kalau untuk penelitian emang agak susah untuk membuat kuesioner yang sederhana karena variabel-variabel yang digunakan di penelitian ini memang harus ada dan indikatornya harus ada. Apalagi untuk metodologi penelitian kuantitatif. Nah, di sini, dalam penyusunan instrumen untuk variabel tertentu, sebaiknya butir-butir pertanyaan dibuat dalam bentuk kalimat positif, netral, atau negatif, sehingga responden dapat menjawab dengan serius dan konsisten. Contohnya, untuk pernyataan yang dibuat secara positif, saya mencintai mobil diesel karena hemat bahan bakar. Lalu untuk netral, mobil diesel banyak diproduksi di Jepang. Dan untuk negatif, mobil diesel sulit dihidupkan di tempat yang dingin. Jadi pernyataan yang positif atau negatif itu lebih kepada pernyataan yang dia sifatnya itu pendapat atau subjektif. Tapi pendapat-pendapat itu sebelumnya sudah kita diskusikan dulu. Biasanya untuk diskusi tentang pernyataan ini atau indikator-indikator itu bisa menggunakan focus group discussion atau wawancara dengan konsultan atau pakar dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pernyataannya netral itu berdasarkan dari fakta-fakta yang ada. Seperti ini, mobil diesel banyak diproduksi di Jepang, berarti sebelumnya si penulis itu sudah mengetahui dari sumber data yang ada, dari artikel atau dari penelitian sebelumnya, kalau mobil diesel itu dilihat dari produksinya, jumlah terbanyak itu di negara Jepang. Selain skala Likert, ada skala Goodman. Skala Goodman ini, skala pengukuran tipe ini akan didapatkan jawaban tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah. Penelitian yang menggunakan skala ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Nah, untuk skala Goodman ini, kalau di kasus kalian mungkin seperti pertanyakan, apakah Anda pernah melihat kemasan apa ya, aqua? Jawabannya pernah atau belum pernah. Nah, itu dia tegas, cuma 2 pertanyaan. Biasanya untuk
skala Goodman ini atau pertanyaan tersebut yang pernahkah Anda sebelumnya melihat kemasan Aqua itu ditaruh di paling depan. Lalu ada semantik diferensial. Untuk skala berdasarkan semantik, sebentar ya, ada yang sedangkan untuk semantik diferensial dia dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak dalam bentuk pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan. Kanannya ini maksudnya kanannya si presentasi. Kanannya ini bersahabat yang positif, kanannya berarti kiri kalian dan kiri saya. Dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya, atau bisa sebaliknya. Misalnya kalau di sini beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Di sini tidak bersahabat, ini kan yang negatif, dan bersahabat itu yang positif. Yaitu skalanya 1, 2, 3, 4. Nah, di Google Form, di situ kan ada skala kan ya, tipe skala. Dia termasuk ke tipe skalanya semantik diferensial. Nah, hmm, kalian bisa menggunakan, jadi kalian bisa menggunakan semantik diferensial atau pilihan ganda untuk yang variabel, untuk kuesioner yang variabel atau pernyataan-pernyataan yang variabel independen dan dependennya. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu rating scale. Untuk rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Jadi tadinya berupa data mentah, terus ditafsirkan dalam pernyataan yang bersifat kualitatif. Cuman di sampingnya jawabannya itu bentuknya jawaban kuantitatif yang disediakan sehingga dapat mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, dan pengetahuan, dan lain-lain. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Ini contohnya rating scale, misalnya penilaian lomba jauh gaya menggantung. Jadi ketika kita membuat kelompok angka 1, 2, 3, 4, itu kita tahu teknik awalan dia masuknya, ini kan aspek lompat gaya jauh. Misal ada teknik awalan, teknik tempuan, sikap posisi tubuh saat di udara, teknik mendarat, itu kita tahu proporsi. Jadi si responden itu harus tahu proporsi dari setiap masing-masing nilai di sini. Biasanya yang menggunakan rating scale itu untuk responden-responden kayak coach atau pelatih. Kalau di sini penilaian lompat jauh gaya menggantung, atau konsultan ketika dia ingin menilai atau audit suatu perusahaan dan lain sebagainya. Di sini juga
ada keterangannya, misal untuk nilai 1 itu masuk tidak kompeten, untuk nilai 2 itu cukup kompeten, 3 kompeten, 4 sangat kompeten. Nah, skor maksimumnya 16. Misalnya, ketika dia mencapai skor 16, berarti seorang peserta didik itu dapat ditetapkan sebagai sangat kompeten. Karena rata-ratanya 4. Apabila dia rata-ratanya sekitar 3, hasil skor maksimumnya itu rata-ratanya sekitar 3, berarti dapat ditetapkan kompeten untuk hasil akhirnya. Lalu instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Tetap ya, bagaimanapun mau kualitatif mau kuantitatif, itu kita harus mengumpulkan data. Cuman yang membedakan itu jenis datanya, cara pengumpulan datanya, dan lain sebagainya. Instrumen penelitian yang digunakan Instrumen penelitian di sini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Jadi kita ketika kita akan menggunakan instrumen ini alat untuk mengukur variabel itu tergantung pada jumlah variabelnya yang akan kita gunakan. Di sini pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam, sehingga harus ada alat ukur yang baik atau instrumen penelitian. Sedangkan semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitas. Nanti ketika kita sudah mengumpulkan data, kita pakai instrumen untuk mengumpulkan datanya, itu nanti kita uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, contoh di sini variabel dalam ilmu alam misalnya suhu, maka instrumennya atau alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial umumnya dan bidang ekonomi atau bisnis khususnya yang sudah baku sulit ditemukan. Jadi kenapa sulit ditemukan instrumen untuk mengukur fenomena sosial? Karena fenomena sosial itu sifatnya dinamis, sering berubah-ubah, fluktuatif. Apalagi hubungannya dengan ekonomi dan bisnis. Jadi untuk standar bakunya itu sulit ditemukan. Untuk itu, peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Misalnya, bentuk instrumennya berupa checklist, pilihan ganda, rating scale. Nah, bentuk instrumen yang dipilih antara lain tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan. Seperti kita menggunakan angket untuk mengumpulkan data, lalu observasi dan wawancara, atau interview. Di sini ada pertanyaan belum? Belum ada? Tapi sudah mengerti ya. Sudah, Pak. Soalnya kalau kita kuis, saya akan menggunakan pilihan ganda. Jadi kalau kalian ini kan sebenarnya ilmu umum ya, metodologi penelitian. Jadi kalau kita sudah mengerti, jika kita menjawab soal akan lebih gampang.
Cuman karena kayak istilahnya itu kan lumayan banyak tuh Pak, jadi kayak mirip-mirip gitu ya, jadi agak bingung gitu Pak. Iya, banyak sih yang mirip-mirip karena penemu-penemunya banyak dan mereka itu mengembangkan dari penemu yang sebelumnya misalnya. Cuman mereka istilahnya langsung diganti dan ditambahkan ilmunya lebih detail lagi. Jadi walaupun hampir sama pengertiannya, tapi dia tetap beda karena ada pengembangan dari penemu yang selanjutnya. Udah, Pak, untuk materinya hari ini saya singkat aja karena metodologi penelitian kan yang penting kita prakteknya kan ya. Oke, kemarin sudah ada yang mengumpulkan beberapa, terus saya akan lihat punya punya Dwi kayak ya, punya kelompoknya Dwi. Itu kemarin kita lihat tuh. Kemarin kelompoknya Dwi. Ini mau saya share di sini nggak apa-apa, Dwi? Iya, Pak. Hmm. Nah, di sini kan kemarin yang desain kemasan sudah tahu kan ya indikatornya apa aja. Terus yang keputusan pembelian untuk variabel keputusan pembelian juga udah tahu indikatornya apa aja. Nah, di sini di deskriptornya jadi di deskriptor ini karena kita akan menggunakan skala interval itu ini coba diubah untuk pertanyaannya lebih kepada bentuk pernyataan. Apakah Anda pernah membeli produk Lice? Coba diganti lebih ke pernyataan. Kayak gini misalnya, saya akan membeli produk Lice. Apakah nanti, berarti kan nanti pilihannya setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau ragu-ragu, seperti itu. Terus ini, apakah Anda membeli produk Lice karena harganya? Misal saya akan membeli produk Lice karena harganya terjangkau misalnya. Dan lain sebagainya yang bawah-bawah juga disesuaikan. Lebih ke bentuk pernyataan. Seperti yang tadi, pernyataan itu ada pernyataan positif, ada pernyataan netral, ada pernyataan negatif. Itu ya Dwi ya. Iya, Pak. Ya, terus. Udah itu. Terus untuk Google Form
Yang di sini Google Form saya share dulu. Di Google Form kalian untuk pernyataan tersebut bisa menggunakan pilihan ganda seperti ini atau polling seperti ini atau semantic diferensial. Ini sangat tidak setuju, sangat setuju. Jadi kalau kalian menggunakan form yang ini nanti pas kalian apa namanya? Pas kalian rekap itu dia langsung kebentuk angka 1 2 3 4 5. Apakah pilih 1 2 3 4 atau 5? Coba kita lihat responnya. Yang ternyata yang milih opsi 1 itu 100% karena satu orang. Dia milihnya sangat setuju. Cuman kalau yang pilihan ganda biasanya itu kalau nggak salah, saya agak lupa, dia itu nanti hasilnya jadi dalam bentuk nominal atau maksudnya dalam bentuk skor 1 2 3 4 5 atau masih berupa pernyataan misalnya sangat tidak setuju pilihan dia. Tapi kalau ini itu nanti otomatis akan dalam bentuk skor. Berarti diganti aja, Pak. Pakai skala yang itu. Terserah kamu mau pakai ini atau pakai yang pilihan ganda. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman nanti gampangnya ketika kita merekap kayak gitu loh. Atau dicoba dulu nanti dicoba hasilnya, responnya, di download dalam bentuk Excel yang sebelah pojok kiri atas ini. Download tanggapan misalnya, di download itu nanti dilihat hasilnya seperti apa, dicoba dulu aja. Oke, terus kemarin kalau nggak salah yang konsul juga dari kelompoknya Mutia. Nah, dari kelompoknya Mutia ini kemarin kan tentang pengaruh citra perusahaan, pengaruh branding image dengan citra perusahaan. Nah, setelah saya baca-baca lagi, ternyata variabel-variabel itu saling mempengaruhi dan ternyata branding image atau citra merek itu dia mempunyai faktor-faktor atau indikator juga di bawahnya. Apabila di breakdown itu bawahnya itu citra merek itu, branding image itu ada citra perusahaan sama citra produk. Berarti citra produk sama citra perusahaan itu sebenarnya ada di dalamnya citra merek. Jadi sepertinya itu nggak bisa kita uji pengaruhnya. Jadi untuk kelompoknya Mutia itu mungkin pakai citra merek, cuman nanti kita uji pengaruhnya dengan variabel lain, variabel yang dia itu nggak ada di dalamnya si citra merek tersebut, karena kan kemarin kan yang citra perusahaan, citra perusahaan atau citra corporate dan citra produknya itu sendiri itu ada di dalamnya si citra merek atau branding image. Jadi kita nggak nggak perlu melihat hubungannya. Seperti itu ya Mutia ya. Cuman kemarin untuk saya udah agak baca detailnya di latar belakang sebenarnya dia udah ada hubungannya antara citra branding sama si keputusan pembelian konsumen. Cuman belum kuat aja tentang keputusan pembelian konsumen. Tinggal ditambahkan sedikit lagi, nanti tinggal ditambahkan sedikit lagi sama hipotesisnya juga berarti diubah. Terus punyanya
Mutia yang variabel citra mereknya sudah lumayan. Tinggal yang variabel barunya yang akan menjadi pembanding untuk diketahui pengaruhnya atau enggak. Tinggal itunya. Dicari indikatornya, lalu dibuat deskriptornya. Seperti itu. Di sini ada yang mau konsul lagi nggak? Saya cek LMS dulu buat absensi. Kalau ada yang mau dikonsulkan, yang belum konsul, karena sebenarnya metodologi penelitian kuantitatif itu kan tidak banyak teori. Lebih enak kalau langsung praktek. Dan ketika kita membuat penelitiannya itu emang harus step by step. Jadi ketika step ini belum selesai, nanti ya nggak bisa masuk ke step berikutnya. Dan misalnya kalian ngerjainnya cepet, bisa kalian itu selesainya sampai akhir, bahkan sebelum kita ke pertemuan berapa ya, sebelum kita ke pertemuan 13 atau 14, sebenarnya kalian misalnya sudah ngerjain, udah dapat data, tinggal diolah. Kalau pengolahan data itu sebenarnya cepat. Itu bisa kalian udah selesai sebelum pertemuan 13 atau 14. Nanti pas lagi pertemuan 13 14 sudah, maksudnya udah leha-leha lah intinya. Saya share untuk passwordnya di LMS. Oh iya, Faisal Rizky ya. Itu passwordnya. Anak UTS belum direview ya Pak nilainya Pak? Yang mana? Yang UTS. Udah. Tapi belum keluar nilainya ya Pak? Saya biasanya nilainya langsung UAS. Langsung saya gabungin UAS, baru saya perlihatkan. Seperti itu sih. Oh, oke Pak. Iya. Ya kan kalau besok UASnya ini, apa laporan kalian, laporan ini. Tapi besok ketika UAS saya tetap tetap ngasih soal. Ya nanti soalnya kalian take home aja, kalian isi jawabannya sesuai dengan apa namanya laporan yang kalian bikin. Tapi sebagian besar untuk nilai UAS ya laporan kalian sih yang akan saya ambil. Jadi besok itu kayak formalitas gitu loh, saya ngasih soal di LMS buat UAS, nanti kalian take home, kalian isilah, terus nanti dikumpulkan di LMS secara formalitas ya. Nanti dinilai nggak itu Pak? Semester. Ya nanti saya nilai untuk yang soal UAS buat nilai tambahan.
Oke. Ada pertanyaan lagi, misalnya yang sekarang belum kepikiran untuk bertanya, bisa nanti lewat WA. Saya yakin nanti kalian masih bingung mau bagaimana. Yang belum memperlihatkan pernyataan-pernyataannya yang variabel yang tadi, yang kuesioner, nanti lewat WA tidak apa-apa. Nanti saya lihat. Biar pas lagi kita pengolahan data sudah tidak ada yang perlu direvisi. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pertemuan hari ini. Maaf apabila banyak kekurangannya, karena saya nggak bisa jadi orang yang asik ketika mengajar. Agak susah sih. Harus latihan, harus banyak latihan. Yang mana sih Pak, kalau kayaknya juga asik aja Pak. Kenapa? Ini Online aja jadi kelihatan ya gitu. Jadi kalau offline kan lebih bisa interaktif gitu kan, bisa interaksi sama kita langsung. iya. Kalau offline emang lebih enak sih ya. Sebenarnya saya pinginnya kalau offline itu kayak misalnya jumlahnya mahasiswanya cuma 16 itu duduknya melingkar, jadi kayak diskusi lebih enak. Iya Pak. Bisa masuk kelas Pak. Atau misal mengajar nggak di kelas, di luar ruangan misalnya. Tapi saya nggak tahu di sini ketika ngajar harus di kelas, apakah harus, soalnya di sini tuh ketika kita ngajar ya, enggak kayak misalnya ini, misal kita pakai Google Meet, kita emang misal saya pingin pakai video, tapi ternyata dari kampus diharuskan pakai Google Meet, nggak bisa pakai Zoom karena Zoom nggak ada fasilitasnya misalnya kayak gitu. Apakah ketika offline harus harus pakai ruangan di kelas biar nanti bisa dicek. Kadang ada. Kalau offline tuh bisa di luar juga, di kafe atau apa gitu, dan kesepakatan aja sama mahasiswa sama dosen gitu Pak. Enggak, iya sih bisa sebenarnya. Cuman kadang kan kalau ketika dosen ngajar itu kayak diaudit gitu loh, diaudit dicek sama akademik kayak gitu. Jadi harus tanya dulu di akademik apakah emang harus offline di kelas. Tapi kalau dulu-dulu gimana sih? Emang ada ya yang ngajar di luar ruangan gitu? Ada kok Pak, dulu beberapa mata kuliah sering di luar kelas kok Pak. Iya sih, lebih santai sih ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih saran dan masukannya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, tanyakan saja. Soalnya ini saya juga dititipin sama Bu Rere sih ya, biar anak-anak DKV itu bisa meneliti penelitian secara kuantitatif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan lupa absen ya di LMS. Iya Pak. Oke.